Letjen Dudung benar, kita nggak boleh diamkan aksi politik berkedok agama. Ditulis oleh Widodo SP di seaworld.com. Halo, selamat datang di channel Tanda Seru. Pangkostrat Letjen Dudung Abdurrahman kembali mengkonfirmasi terkait aksi heroiknya dalam memimpin pencopotan baliho Habib Rizik Syihab atau HRS sewaktu menjabat sebagai Pangdam Jaya. Letjen Dudung menilai adanya beberapa pihak yang berupaya menggunakan dalil agama untuk kepentingan pribadi dan politik. Hal yang dianggapnya dapat membahayakan negeri ini jika tidak ada tindakan tegas atau dibiarkan begitu saja. Simak kata-kata Letjen Dudung berikut ini yang terdengar keren banget. Kegiatan-kegiatan yang di Indonesia, saya lihat sudah mulai dengan adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kepentingan politiknya, kepentingan pribadinya, menggunakan dalil-dalil agama. Apapun demonstrasinya, apapun kehendaknya, bahkan menjelek-jelekan pemerintah ini dengan dalil agama. Melihat fenomena ini saya merasa terpanggil. Saya sebagai TNI, hal-hal demikian kita tidak boleh diam. Karena cara-cara seperti ini yang sangat berbahaya. Karena kalau sudah doktrin masuk ke dalam masyarakat dengan dalil agama, maka ini akan menjadi pertaruhan yang sangat luar biasa, kata Letjen Dudung. Saya juga suka bagian ini yang memperlihatkan ketegasan ex-Pangdam Jaya yang kini menjabat sebagai Pangkostrat dibandingkan Prabowo, seorang Menteri Pertahanan yang lebih banyak diamnya menghadapi aksi-aksi radikalisme dan aksi politis berkedok agama di negeri ini. Yang terjadi beberapa bulan yang lalu ada kelompok-kelompok tertentu yang merasa paling benar, merasa yang paling bertakwa, merasa paling beribadah, seakan-akan merasa yang paling sempurna. Nah, ini yang tidak boleh. Seyogianya kita harus menghargai bagaimana kebijakan pemerintah, bagaimana kita berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945. Ini kan kalau dibiarkan mereka merasa paling benar sendiri, tidak mengikuti aturan yang berlaku di pemerintah. Oleh karenanya, TNI Polri dan Satpol PP saat itu kita bertindak menertibkan sesuai dengan permintaan pemerintah daerah. Ini yang saya lakukan, kalau nggak kita bertindak ini akan berbahaya bagi kita semua, kata Letjen Dudung. Keren lah pokoknya statement Pangkostrat kita ini yang harusnya membuat keder para kadrun dan kelompok pendukungnya, termasuk politisi yang terkesan gamang atau malah mendukung aksi dari kelompok yang merasa diri paling benar, paling agamis, pemilik kunci dan kafling surga, hingga merasa berhak melakukan aksi-aksi penertiban sampai pembakaran tempat ibadah seperti yang terjadi di Sintang itu. Ketegasan yang harus mendapat dukungan tidak hanya dari pasukan yang dipimpin oleh Pangkostrat atau Kesatuan TNI secara keseluruhan, tetapi juga seluruh masyarakat yang selama ini jengah dengan aksi-aksi yang terbilang kebablasan itu, sehingga perlu ditertibkan oleh pihak yang memang diberi otoritas sah oleh negara untuk memastikan negeri ini aman, tentram, dan kondusif secara nasional. Alasannya, ke depan bisa jadi akan muncul serangan balik dari mereka yang gak terima dengan aksi penertiban yang dilakukan Letjen Dudung soal baliho Rizik itu sewaktu masih menjadi Pangdam Jaya. Juga ketegasannya agar di tubuh kesatuan yang dipimpinnya jangan ada yang sampai fanatik terhadap keyakinannya sehingga dalam implementasinya berpotensi membahayakan kesatuan itu sendiri. Akan tetapi di sisi lain, ketegasan Letjen Dudung juga membuat kita semakin bisa mengenali siapa saja musuh dalam selimut di negara ini yang justru keberatan dengan pernyataan maupun tindakan yang Letjen Dudung lakukan. Sebaiknya orang-orang seperti ini ditandai secara khusus supaya bisa diwaspadai gerak-gerik dan manuver politisnya. Bahkan bila perlu, tidak usah dipilih lagi pada Pileg 2024 nanti. Akhirnya mari kita terus berikan dukungan atas ketegasan Pangkostrat dalam menghambat dan meminimalisir tumbuh kembangnya kelompok radikal dan pengaruh ajarannya di masyarakat. Bahkan kita berharap Kapolri dan Panglima TNI juga ikut mendukung dan menegaskan hal yang sama. Jangan biarkan Presiden Jokowi berjuang sendiri dalam menghadapi aksi-aksi kelompok yang keblinger dengan agama, minimal dengan tidak tinggal diam, karena dalam hal ini memilih diam sama sekali bukanlah tindakan emas, melainkan seperti pengecut yang memilih jalan aman. Pertaruhan untuk bangsa ini terlalu besar kalau sampai membiarkan aksi-aksi kelompok radikal berkedok agama seperti kata Pangkostrat tadi. Jadi, ayo kita cegah, tangkal, dan lawan dengan sekuat tenaga. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Negara ini harus belajar, jangan sampai memiliki kualitas jenderal seperti GN. Ditulis oleh Rasto di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Pernah suatu ketika seorang kawan berkunjung ke tempat kediaman saya dengan membawa pertanyaan yang mungkin ia berpikir bahwa saya akan memberikan jawaban yang dibutuhkannya. Begini ceritanya. Tiba-tiba seorang kawan datang berkunjung ke warung saya. Dia bertanya,
Menurut lo benar nggak PKI itu bakalan bangkit lagi? Mendengar itu saya tersenyum sambil menarik bangku plastik. Saya pun balik bertanya, memangnya kenapa kok tiba-tiba lo nanyain soal begituan sih? Kagak, gue cuma pengen mastiin doang apa bener isu yang gue denger itu. Jawabnya, begini, sekarang gue pengen nanya sama lo, negara mana yang pernah dan masih menjadikan paham komunis sebagai ideologi negara? Tanya saya kepadanya, namun kawan saya itu tidak memberikan jawaban. Akhirnya saya menjelaskan, negara yang masih menjadikan komunis sebagai ideologi negara sekarang itu hanya Cina. Sementara negara lainnya adalah Uni Soviet yang sekarang kita kenal dengan negara yang bernama Rusia. Begitu saya menjelaskan kepada kawan saya itu. Lalu saya pun melanjutkan dengan mengatakan, coba lu bayangin, Uni Soviet itu kan negara adidaya. Pastinya Soviet itu bukan negara miskin atau negara berkembang kayak negara kita dong. Dan melanjutkan, logikanya kalau negara adidaya kayak Rusia yang memiliki ideologi komunis aja bangkrut, gimana negara berkembang kayak negara kita? Emangnya lo pikir ngidupin ideologi gampang apa? Apalagi perjalanan sejarah mencatat dengan tinta merah bagaimana sejarah perkembangan PKI di Indonesia sampai berdarah-darah yang ninggalin trauma sejarah kepada bangsa kita. Lalu kawan saya menyambut dengan pertanyaan, jadi lo nggak percaya kalau PKI bangkit lagi? Saya pun menjawab singkat, kagak. Dan meneruskan, asal lo tahu ya, isu PKI itu mainan Orde Baru. Jadi yang menyebarkan itu pasti antek-anteknya Soeharto. Lo masih ingat zaman Cing Ato? Soeharto berkuasa, dia punya dua senjata buat ngebungkem orang yang pemikirannya kritis sama pemerintahannya. Satu, Soeharto dan anteknya bakal nuduh yang penentangnya dengan sebutan subversif. Kedua, dia akan bilang PKI. Jadi kalau ada yang percaya PKI bangkit lagi, bisa dipastiin orang itu deh kemakan isu yang jadi strategi politiknya Soeharto. Lalu saya pun mengakhiri obrolan itu dengan mengatakan, asal ente tahu nih ya, sebenarnya Soeharto itu PKI yang murtad. Kawan saya pun terperanjat, membuatnya penasaran dan bertanya, kok bisa begitu? Saya pun menjelaskan, coba ente pikir, sekarang yang ngebunuhin para jenderal itu kan dibilangnya PKI yang lakuin. Harusnya tokoh PKI dong yang jadi penguasa, misalnya DN Aidit atau Subandrio. Tapi kok yang jadi Soeharto? Jadi siapa dong tuh si Soeharto? Kawan saya pun terdiam lalu berkata, iya juga ya. Udah deh, gue mau beli makanan burung dulu. Lalu ia pun pamit dan pergi. Peristiwa itu terjadi sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Jadi ini merupakan true history, bukan rekayasa penulis. Swear. Saat ini kita dipertontonkan perilaku naif seorang jenderal bekas yang begitu pedenya mengatakan bukti nyata jurang kehancuran itu adalah persis di depan mata. Baru saja terjadi adalah Museum Kostrad. Betapa diorama yang ada di Makostrad, dalam Makostrad ada bangunan. Bangunan itu adalah kantor tempatnya Pak Harto atau Soeharto dulu. Di situ direncanakan gimana mengatasi pemberontakan G30 SPKI, di mana Pak Harto sedang memberikan petunjuk ke Pak Sarwo Edi sebagai komandan resimen Parako dibantu oleh KKO. Demikian penggalan pernyataan Gatot Nurmantio atau GN dalam webinar bertajuk TNI versus PKI yang digelar oleh Forum Guru Besar dan Dr. Ahad 26 September 2021. Tak berselang berita itu dipublis, seorang purnawirawan Letnan Jenderal TNI Asmin Yusri Nasution memberikan klarifikasi atas pernyataan lebay Jenderal bekas GN bahwa dulu di saat saya menjabat bahwa sayalah yang berinisiatif membuat patung itu. Sebelumnya patung itu tidak ada. Itu 3 buah patung, 3 jenderal, kata Asmin dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV Kamis 30 September. Lebih lanjut Asmin menjelaskan, saya sampaikan kepada Pak Dudung, usia saya sudah 60 tahun, kemudian setelah tua ini saya banyak merenung diri, banyak mendengar ceramah, banyak membaca buku tentang agama Islam. Jadi cukup jelas bahwa alasan AY meminta untuk memindahkan patung 3 jenderal itu murni atas alasan agama, bukan seperti yang dikatakan jenderal bekas yang lebay itu. Apa yang dikatakan GN terhadap institusi TNI yang notabene telah menjadikan dirinya sebagai orang besar dan kaya raya, yang dengan itu GN memiliki properti super mewah yang dibangun di atas tanah seluas 6 hektar dengan biaya sebesar 112 miliar itu. Seharusnya GN bisa menjaga sikapnya dengan menghindari perkataan yang dapat mewanti kegaduhan di tubuh TNI. Sebagai pensiunan jenderal, sudah sering GN melakukan sikap yang tidak populis, baik ketika dirinya menjadi Panglima ABRI sampai saat ini. Namun seperti peribahasa yang sering orang Betawi bilang, namanya juga kurang jigo,
kita tahulah seperti apa kualitas GN. Memang seperti yang banyak orang nilai performanya, bahwa GN termasuk dalam jajaran level jenderal yang kurang cerdas. Tapi jangan salah, kalau menyangkut masalah cuan, tuyul aja mah lewat. Coba saja buktikan, mana ada tuyul yang punya properti super mewah ratusan miliar. Maaf, tulisannya agak berbau horor. Maklum penulis sedang berada di rest area, tepatnya di WC. Kita jadi berpikir bagaimana negara ini bisa memiliki kualitas jenderal seperti yang dimiliki GN. Tidakkah sebaiknya TNI sebagai lembaga negara berupaya mengevaluasi kembali standar sistem seleksi yang super ketat agar tidak kecolongan dengan menghasilkan seorang jenderal dengan kualitas GN. Akhirnya penulis hanya bisa memahami bahwa semua itu tergantung dari nama yang diberikan kepada seseorang. Jangan pernah memberikan nama kepada anak kita dengan singkatan dari kependekan kalimat gagal total. Begitulah Gatot-Gatot. Bagaimana menurut Anda?